Detikers, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan saat ini saya berada di depan tunnel terpanjang dari 13 tunnel milik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tunnel ini berlokasi di Purwakarta, salah satunya yang itu tunnel 6 yang panjangnya mencapai 4,4 km Detikers. Dengan tersambungnya tunnel 6 ini menjadi salah satu milestone baru lagi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dibangun sejak 6 tahun yang lalu. Proyek ini ditargetkan untuk bisa beroperasi pada bulan Juni tahun depan Detikers. Kira-kira apakah proyek ini bisa dioperasikan sesuai target atau proyek ini akan kembali molor seperti target-target sebelumnya? Langsung saja kita tanyakan langsung ke Direktur Utama KCIC, Pak Dwiana Slamet Riyadi. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mas Edward. Pak, sibuk banget ya Pak ya? Dalam 1 tahun terakhir ini. Pasti, karena memang proyek ini kan perlu percepatan untuk penyelesaiannya. Ini Maret ini berarti 1 tahun persis ya Pak Dwi menjabat sebagai Dirut ya berarti? Betul. Sebelumnya berkecimpung di dunia kereta api juga dari tahun 90-an. Kereta sejak saya kuliah. Sejak kuliah bahkan. Kebetulan saya kuliah di UGM, kita ada dinas dengan PT KAI. Kemudian kerja di PT KAI, ya dengan penugasan banyak sekali, mulai dari Kepala Stasiun Jogja, Kepala Stasiun Gambir, kemudian penugasan di bidang operasi, terus di bidang safety, di bidang project, kemudian di rolling stock, maupun di direksi 4 anak perusahaan. Berarti semua di anak usahanya KAI ya Pak? Termasuk komuter waktu itu ya Pak? Pernah di KCC waktu itu, sebagai Direktur Operasi, kemudian di Kalok juga sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran, kemudian dirut di PT KAPM, KA Property, dan di KAI Service sebagai dirut juga. Oke. Pak Dwi kan udah lama backgroundnya sebagai orang anak kereta lah istilahnya bisa dibilang begitu. Anak kereta, terus tiba-tiba diangkat kemudian akhirnya setahun lalu menjadi Direktur Utama KCIC, dibebankan tanggung jawab untuk bisa menuntaskan proyek yang sudah sangat lama dinanti dan beberapa kali targetnya molor dari yang sudah dicanangkan begitu Pak. Artinya ada beban yang cukup berat harusnya untuk bisa mengejar target yang sudah ditentukan, dan tahun ini ditetapkan kembali targetnya di tahun depan ya Pak, Juni 2023. Gimana Pak? Mungkin boleh flashback sedikit waktu itu ketika ditunjuk, gimana perasaannya Pak? Ya, saya pikir semuanya sama sih. Kalau ini sudah menjadi amanah, karena kan kalau kami di KAI, mungkin juga di perusahaan lain atau BUMN yang lain kan, kita nggak bisa milih. Kalau sudah ada penugasan, apalagi di luar SK, ya itulah amanah. Jadi saya pikir ini menjadi amanah saya, menjadi tanggung jawab saya, dan memang pada saat kami masuk bersamaan beberapa direksi yang baru, kita diminta oleh Pak Menko Maritim Investasi waktu itu dan juga Pak Menteri BUMN, ya 3 hal yang menjadi penugasan untuk kami. Satu adalah bagaimana proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung bisa selesai dengan baik dan governance. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan perbaikan tata kelola dari proyek dan perusahaan. Dan yang terakhir, kami diminta menekan cost overrun yang terjadi di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Pak Lut pesan kepada kami, ya kalaupun ibaratnya handuk kering tetap diperes. Jadi seperti itu, ini menjadi amanah yang luar biasa berat, tapi ya tadi amanah itu harus kami laksanakan dengan segala konsekuensi dan dengan segala kondisi di mana semua orang tahu bahwa pada saat kami masuk pun masih banyak hal yang harus diberesin, dan mulai evaluasi atas perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan konstruksi, dan tentunya tahapan yang paling kritikal nantinya juga adalah persiapan operasi dan maintenance. Tadi Pak Dwi bilang kalau kering diperas sekering mungkin, berarti artinya dituntut sesempurna mungkin ya Pak? Betul, sangat apa ya,
Pemerintah itu ingin agar proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini ya dalam kondisi diselesaikan dengan biaya yang seminimal mungkin. Artinya kalau terjadi cost overrun itu cost overrun yang memang relevan, yang memang ya diharuskan ada, bukan karena diada-adakan. Itu penting. Jadi cost overrun yang terjadi di proyek kereta api cepat Jakarta Bandung, kami masuk itu usulannya itu kan usulan cost overrun sebenarnya sudah lama. Karena memang cost overrun itu ada beberapa hal yang pasti terjadi. Semisal ada di dalam klausul kontrak itu yang namanya eskalasi harga. Eskalasi harga itu jadi perubahan harga dikarenakan faktor kondisi di negara Indonesia. Semisal karena inflasi, perubahan UMR. Di situ memang secara kontraktual kontraktor bisa meminta adanya eskalasi harga dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam klausul kontrak. Nah ini di dalam inisial budget itu nggak ada. Sebelumnya? Iya. Oh iya. Jadi kalaupun memang ini ada di dalam kontrak tapi di inisial budget tidak ada, pasti kan harus kita adakan. Itu sejak kapan Pak? Nggak ada? Ya di dalam inisial budget nggak ada sih isinya. Jadi ada tapi tidak dianggarkan. Oke. Karena kan juga mungkin di dalam proses perencanaan masuknya di kontingensi ya. Maka kontingensi ada, prosentasenya ada, cuma tidak secara detail disebutkan apakah di dalam kontingensi itu ada CIC atau tidak, change in cost atau tidak. Kemudian yang lain semisal kayak stasiun integrasi LRT di Halim. Di dalam perencanaan juga nggak ada. Di dalam perkembangannya kan ternyata stasiun Halim itu dilewati jalur LRT. Sementara kereta api cepat ini butuh aksesibilitas yang sangat dan baik. Itu ditanggung sama KCIC harusnya. Betul, butuh intermoda. Salah satunya ya harus ada interkoneksi antara pelayanan kereta api cepat dengan stasiun LRT. Sehingga akhirnya pemerintah kemudian shareholder memutuskan ya harus dibangun stasiun LRT di stasiun Halim daripada interkoneksinya itu di dekat BNN. Karena agak jauh dari stasiun Halim, sehingga ya harus dibangun dan itu ya menjadi cost overrun seperti itu. Kalau itu kan memang harus. Memang harus. Tapi dari semua variabel pembengkakan biaya itu yang paling banyak di mana Pak? Di lahan. Lahan ya. Di lahan. Jadi gini, lahan ada satu hal yang menarik bagi saya nih, manajemen yang baru yang selama ini saya sangat melihat dan memperhatikan bagaimana pelayanan publik di Indonesia. Karena kan saya kerja di PT KAI yang tentunya pelayanan public service itu sangat kental. Yang saya tahu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan, semua investasi untuk pelayanan publik di Indonesia itu pengadaan lahannya itu pasti oleh pemerintah. Betul. Pasti oleh pemerintah. Karena undang-undangnya begitu sih. Jadi event itu di jalan tol investasi dilakukan oleh B2B, oleh BUMN, oleh investor swasta, oleh investor asing. Kalau untuk pelayanan publik, pengadaannya oleh negara. Jadi pada satu diskusi kami dengan Pak Menteri PUPR, beliau bilang, Mas, sebenarnya cost overrun itu selesai kalau ada semacam reimbursement dari negara terhadap pengadaan lahan yang kebetulan di KCIC pengadaan lahannya itu oleh KCIC sendiri. Berarti dari awal pengadaan lahan kereta cepat oleh KCIC? Betul. Karena memang mungkin di dalam proposal awal dari KCIC sendiri memang menawarkan seperti itu. Gitu. Tapi kan secara rezimnya, undang-undangnya menurut saya lah fairnya kan gini. Tapi dari awal kan sudah dibikin gitu Pak formulanya. Kemudian akhirnya berubah, pasti dong karena ada satu lain hal yang apakah dirasa tidak cukup. Makanya kan saya bicara normatifnya dulu ya. Terkait dengan pengadaan lahan itu, kalau kita bicara konsesi, ini kan KCIC mendapatkan konsesi dari pemerintah 50 tahun. Mestinya atas konsesi itu tidak termasuk lahan mestinya. Kan itu nanti dikembalikan ke pemerintah. Jadi kalau pengadaan lahannya oleh KCIC ibaratnya, mohon maaf, jadi kayak KCIC memberi subsidi lahan kepada pemerintah karena ujungnya di masa konsesi berakhir seluruh aset termasuk lahan itu dikembalikan kepada pemerintah. Itu kenapa kalau di jalan tol pengadaan lahan oleh pemerintah, karena memang lahan itu tidak menjadi bagian dari konsesi. Ini yang mungkin ke depan kita nggak bisa ngomong setback ke belakang. Jadi pengadaan lahan menjadi cost overrun karena memang proses pengadaannya sendiri itu terlambat, nilai tanahnya juga
semakin tinggi dengan adanya keterlambatan, karena memang mekanisme pengadaan lahan di KCIC ini unik. KCIC itu mengajukan pengadaan lahan dengan Undang-Undang Nomor 2 dengan UGR uang ganti rugi, ternyata nggak bisa. Kalau toh ini juga sebenarnya sebagian dari pelayanan publik, ternyata inisiator pengadaan lahan itu nggak boleh KCIC. Harus pemerintah. Harus BUMN atau pemerintah. Sehingga pada saat awal KCIC sempat lakukan itu B2B. Tapi ya yang namanya B2B pengadaan lahan infrastruktur dari Jakarta ke Bandung bisa dibayangkan kan, pasti mengalami kesulitan. Sehingga akhirnya ada upaya dari pemerintah untuk membantu KCIC lewat Kementerian ATR, Kementerian Maritim Investasi untuk dicarikan solusi. Akhirnya kan terus ditunjuk inisiatornya bisa oleh PSBI. PSBI itu BUMN shareholdernya di atas KCIC. Jadi baru setelah itu bisa pakai Undang-Undang Nomor 2. Ini butuh proses kan. Sekarang udah begitu ya Pak? Betul. Jadi pengadaan lahan memang atas luasan sehingga memberikan satu konsekuensinya ada cost overrun. Kemudian yang lainnya ya situasi yang tidak terduga lah. Seperti lahan tadi kan sebenarnya tidak terduga. Terkait kondisi geologi ada unforeseen dan lain-lain. Jadi unforeseen seperti yang terjadi di Tunnel 2 ya, kondisi geologi yang sebenarnya secara perencanaan glacial ya yang di Tunnel 2 itu secara engineering itu memungkinkan walaupun glacial itu dibangun terowongan. Kenapa harus dibangun terowongan? Karena kalau dibuat alternatif lain sudah nggak bisa. Dibelokkan atau sudah secara geografi itu sudah tidak memungkinkan. Pada saat awal perencanaan memungkinkan, namun ternyata pada saat pelaksanaan glacialnya itu sangat ekstrim, Mas. Jadi tanahnya itu membal. Pada saat membal digali, itu membuat daya dukung tanah itu berkurang sampai 80%. Itu yang menyebabkan longsor. Nah, proses longsoran itu masif sekali karena ternyata di 1050 meter tunnel 2 itu semuanya tanah glacier. Semua ya Pak? Semua tanah glacier. Sudah dilakukan treatment yang pertama, dicoba titik penggaliannya dari 2 jadi 4. Kemudian frame untuk penggalian dari 3 layer, 3 bags menjadi 9 layer double side wall. Itu juga ternyata belum bisa menjawab, masih terjadi longsoran. Akhirnya ya terakhir surface grouting namanya, di grouting, digali, di drilling, kemudian diisi beton untuk memperkuat posisi tanah di atas permukaan terowongan yang digali, sehingga pada saat digali tidak. Nah itulah beberapa ahli tunnel dari China dengan dari ITB ketemu, diskusi, sharing, ketemu solusinya itu. Makanya kemarin pada saat dikunjungi Bapak Presiden, itu sebenarnya solusinya sudah ada, tinggal penyelesaian. Ya moga-moga tunnel 2 itu selesai di bulan Mei, dan ya namanya unforeseen pasti ada klaim dari kontraktor kan, kondisi investigasi tanahnya itu berbeda pada saat perencanaan dengan pelaksanaan. Seperti itu menimbulkan unforeseen. Itu cost overrun. Berarti yang tunnel 2 udah ketemu solusinya ya Pak? Sudah. Sudah fix, tinggal penyelesaian saja. Betul. Dan di bulan 5 kita harapkan tuntas ya Pak? Selesai. Berarti total sejauh ini berapa Pak cost overrun yang sudah dicatat? Kemarin Pak Dwi sempat bilang bahwa sedang dikaji sama BPKP. Minggu ini mestinya sudah final sih di BPKP. Karena dengan Kementerian BUMN sudah ada rapat final. Jadi kan mekanisme cost overrun itu kan usulan dari KCIC. Sebenarnya usulan KCIC sudah dari sejak lama ya. Dulu kami masuk itu di 2 billion. Kemudian kita diminta untuk evaluasi dengan beberapa konsultan, kita diskusi dengan PwC dan lain-lain, muncul angka 1675. Itu pun dalam proses kami meminta review kepada BPKP lewat Kementerian BUMN, itu pun kami juga lakukan koreksi. Jadi pada saat kita dengan BPKP pun KCIC sudah bisa menurunkan juga dari 1675 menjadi berapa, itu kita turunkan. Termasuk setelah ada review dari BPKP juga ada koreksi-koreksi lah. Ini sedang dibahas dengan Kementerian BUMN, mekanismenya Kementerian BUMN nanti melaporkan ke Komite Kereta Cepat yang dipimpin Pak Menko Marves. Baru setelah itu diputuskan dari sisi pihak Indonesianya. Berarti angka terakhir yang diajukan 1675 ya Pak? 1675 dan pasti masih banyak dikoreksi sama BPKP. Berarti kemungkinan bisa turun. Bisa turun. Tapi nggak naik? Saya pikir nggak naik. Ya.
Karena dari beberapa review yang dilakukan oleh KCC, dari 2 billion kan turun sudah jadi 1675. Direview oleh BPKP, kalau feeling saya nih, kan saya tidak tahu kan proses di BPKP seperti apa, ya pastinya BPKP kan sebagai lembaga auditor negara kan benar-benar bagaimana melihat ini secara fair, kemudian secara norma, secara kontrak, secara regulasi. Saya pikir itu sih, pasti fair, karena apa yang perlu dikoreksi, yang tidak perlu dikoreksi tidak dikoreksi. Karena kan berbeda dengan LRT pada saat BPKP lakukan review cost of run, LRT itu atas biaya yang sudah terjadi. Bukan lebih mudah ya, lebih sederhana lah. Kemudian kalau KCIC oleh tim yang sama dari BPKP pada saat yang melakukan review atas cost of LRT, tapi di KCIC ini atas biaya yang akan terjadi. Jadi memang agak sulit. Kemungkinan akan bisa berubah lagi gitu Pak ya? Ya, saya pikir kalau sudah ada perhitungan yang detail dari BPKP, kecuali ada beberapa hal yang di luar itu ya, mestinya itu yang angka. Pak, angka biaya investasi sendiri sering berubah-ubah kita dengar. Sebenarnya sebelum ada cost of run, berapa sih Pak biaya yang dibutuhkan tepatnya? 6 billion ya. Itu EPC kontraknya 4. 66 ya? Iya. Oke. 6 ya, ditambah sekitar 86 triliun. 86 triliun sebelum ada cost of run ya? Iya. Oke. Kalau untuk pembebasan lahan sendiri Pak, saat ini sudah sampai mana progresnya? Hampir 100%. Kita tinggal pengadaan lahan yang tersisa itu untuk ya kayak misal kayak tapak towernya PLN itu pun relatif sudah 100%. Depo sudah ya. Untuk persinyalan ya tiang-tiang sinyal yang di titik-titik di beberapa stasiun. Jadi masih kurangnya sedikit sih. Oke. Berarti total kemarin yang sudah tercapai progresnya sampai kunjungan Pak Luhut kemarin 80% ya Pak? 80%. Progres secara keseluruhan. Betul. Itu apa lagi yang kritikal untuk diselesaikan sisa 20% ya Pak? Oke. 20% itu kalau kita kayak KCIC ini, karena proyek kami ini EPC ya, subsistem ya, signalin dan segala macam itu kayak plug and play ya. Jadi karena dari pihak China membawa semua teknologi kereta api cepat ke Indonesia, jadi semua sistem integrasinya itu jadi satu. Jadi kita memang kecil untuk progres penilaian progres terhadap sistem. Yang masih tersisa banyak itu adalah progres fisik terkait dengan beberapa hal. Misal ini kan beberapa titik kita belum erection box girder ya, belum kita erection karena memang kemarin kendala terkait relokasi SUTT PLN. Sekarang hampir semua sudah selesai. Untuk pier ya? Ya, untuk pier. Kemudian kemarin kita harus melewati jalan tol, crossing jalan tol di kilometer DK 135, kilometer 145 kalau jalan tol. Itu yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu agar proses ini tidak mengganggu jalan tol di bawah, karena kan jalan tol itu aktif. Kalau di samping sih nggak ada masalah, kita nggak pernah ada treatment khusus karena memang teknologi erection bore girder kita tuh pakai teknologi yang namanya launcher girder dan transformer atau transporter ya. Ini sangat efektif karena memang bayangkan bore girder seberat 700 sampai 900 ton itu diangkat dari casing yard dari tempat produksi, kemudian diangkat ke atas ke titik di mana kita akan erection. Itu tidak membutuhkan traffic yang macam-macam, sangat silent, cukup dengan itu alat. Baru Pak di Indonesia? Di Indonesia baru. Sehingga kita tidak pernah melihat, ya alhamdulillah tidak pernah melihat bahwa ada gangguan lalu lintas di bawahnya. Mungkin kita pernah dulu mendapatkan pengalaman pada saat jalan tol elevated kan, dengan mobil keren kan, akhirnya kalau satu box girder dinaikkan kan bisa ditutup jalan tol itu sehingga membuat kemacetan. Kalau di teknologi kereta api cepat konstruksinya tidak mengganggu itu. Oke. Pak, salah satu isu besar juga yang sering disampaikan di lini masa begitu tentang kereta cepat, bagaimana proyek ini sulit untuk mendapatkan pengembalian investasi, Pak. Kemarin sempat disebutkan bahwa butuh 40 tahun, jadi betul. Sisa 10 tahun lagi dari masa konsesi yang sudah diberikan begitu. Jadi gini Mas, kita kan nggak bisa ngomong secara angka karena memang angka itu masih dilakukan review kembali. Jadi
Dulu demand forecast itu pada saat penyusunan FS itu memang di angka yang optimis karena belum ada COVID. Oke. Ya kan? Kemudian setelah ada COVID, kami meminta bantuan teman-teman dari Polar UI untuk membuat rekomendasi demand forecast yang baru. Karena kita tahu bahwa Polar UI ini sangat berpengalaman di dalam bidang tersebut dan selama ini juga menjadi tim ahli dari Jasa Marga dan PUPR untuk melakukan demand forecast jalan tol. Sementara kami sebenarnya di kereta api cepat ini kan ingin menggrab mereka yang menggunakan jalan tol, agar traffic di jalan tol, kan kita juga nggak tahu 5 tahun ke depan seperti apa. Sekarang begitu COVID mereda, kita ke Bandung bisa 3 jam, apalagi ke Kerawang, titik-titik macetnya sedemikian banyak, apalagi kalau sore ya. Artinya kita ingin mengambil mereka pemerjalan jalan tol, bisa beralih kereta cepat, kemudian juga mungkin pengguna jasa yang lain yang menggunakan shuttle bus, menggunakan mobil pribadi bisa beralih ke jalan tol. Jadi ada penurunan ridership dari sekitar 60.000 menjadi 29.000 per hari. Tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat pengambilan investasi. Dan kita coba lakukan simulasi, kemudian ada penambahan biaya akibat cost overrun berapapun nanti yang diputuskan oleh Komite Kereta Cepat. Kalau BPKP kan hanya membantu sifatnya. Itu kan akan memberikan dampak kepada pengambilan investasi. Namun sepanjang hitungan di angka di atas kertas, dan kami juga meyakinkan bahwa teman-teman yang membantu kami ini punya kredibilitas, kompetensi untuk itu, ya kami harus yakin juga. Tentunya pengembangan investasi 40 tahun itu saya pikir ya untuk investasi infrastruktur seperti kereta cepat, jalan tol itu ya wajar sih Mas. MRT saya dengar juga 40 tahun. Jadi ya memang tingkat pengembangan kereta api baik kereta api cepat maupun kereta api bandara KL itu ya memang lama. Karena saya pikir membangun kereta api itu tidak sekedar melakukan investasi, tapi bagaimana ya kita ini merubah peradaban. Bukan karena ini Pak, sebelumnya kan juga ada kesangsian gitu, kenapa harus membangun kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Nah ini adalah salah satu dampak dari itu, traffic yang di Grab di situ tidak cukup gitu untuk bisa mendapatkan. Saya pikir ya, Bapak Presiden, Bapak Jokowi ini meminta untuk KCIC, kemudian shareholder kita untuk membangun kereta api cepat itu karena punya satu visi yang jelas dan jangka panjang. Jadi nggak mungkin kita berpikir bahwa investasi kereta api cepat itu untuk tahun ini saja. Karena investasi kereta api cepat, infrastrukturnya itu untuk 100 tahun, Mas. Bisa kita bayangkan, apalagi kalau secara skala ekonomi nanti akan ada pembangunan kereta api cepat selanjutnya dari Bandung ke Surabaya. Saya yakin pasti moda transportasi yang lain ya minggir, apalagi kalau sampai Surabaya. Untuk Bandung ya kita harapkan benar-benar terjadi bagaimana penumpang jalan tol bisa melakukan shifting ya menggunakan kereta api cepat, karena memang saya pikir keunggulannya banyak sih Mas. Di samping ya ke depan kan pasti orang pengen cepet kan, semuanya pengen cepet. Di samping itu juga saya pikir masalah polusi, masalah lingkungan dan lain-lain itu menjadi salah satu positifnya kereta api cepat. Oke. Soal pendapatan Pak, dari total yang diestimasi begitu, berapa sih persenan yang paling banyak untuk pendapatan dari KCIC sendiri? Apakah di farebox atau non farebox? Jadi salah satu tadi yang masalah pengembalian investasi itu karena memang salah satunya karena pendapatan dari TOD sementara kita postpone. Jadi kita fokus kepada konstruksi untuk transportasinya sendiri. Jadi saat ini di dalam review FS kita hanya memasukkan revenue dari sisi yang tarif dan non-farebox. Non-farebox ini banyak sekali Mas, punya potensi. Saat ini sudah puluhan bahkan ratusan perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan kita, bahkan meminta Pak tolong stasiun Halim namanya nanti menjadi stasiun perusahaan kami. Jadi name right itu menjadi satu saat ini menjadi satu sumber pendapatan yang paling besar. Ya paling besar sih enggak, tapi relatif sih oke sih. Bahkan begitu stasiun
Walini kita postpone kemarin karena beberapa alasan, salah satunya juga karena masalah pembiayaan, kemudian kita relokasi ke stasiun Padalarang. Ada beberapa investor yang menawarkan kerjasama dengan kami, itu mereka yang akan membangun stasiunnya. KCIC sudah, yang penting kereta nanti dihentikan di stasiun Walini, kami yang bangun stasiun Walini, kami yang melakukan konstruksi, nanti kita serahkan ke KCC. Tapi dimungkinkan Pak untuk membangun juga stasiun di Walini? Sementara sih baru tahap pembahasan ya, kan kami juga harus diskusi dengan shareholder dan yang lain-lain. Tapi tawaran itu ada. Tawaran itu ada dan artinya, opsi itu dimungkinkan? Menurut beberapa pengusaha ya memang yang menarik diskusi ini. Siapa Pak yang menawarkan? Ada lah, Pak? pokoknya ada. Saya udah ketemu beberapa investor. Berarti untuk 4 stasiun yang dimiliki oleh KCC. Sementara mereka maunya kerjasama yang Walini. Walini ya. Nah, kalau untuk stasiun yang lain ya banyak. Pengen pasang fiber optik, iklan, apalagi kalau retail, hotel, rumah sakit. Halim ini kan benar-benar strategis. Yes. Kita punya banyak akses ke arah Kalimalang, tol, LRT station. Sementara Halim itu ada benar-benar di junction kan. Cara properti kita akan kembangkan Halim ini, tapi dalam pengembangan yang terbatas, tidak TOD. Kalau TOD kan masif sekali Mas, 200 sampai 260 hektar. Kita belum punya dana untuk pembebasan lahannya. Jadi kita coba fokuskan ke pengembangan properti itu yang mendukung pelayanan stasiun. Halim ini lahan sudah kita sewa untuk 50 tahun. Kita sekarang punya 2,5 hektaran lah di Halim untuk pengembangan properti. Iya. Oke. Itu ya banyak yang ingin membangun rumah sakit, hotel, kondominium. Makanya kita tetap prioritaskan yang memang mendukung pelayanan kereta api cepat. Untuk naming rights 4 stasiun ini 4-4-nya akan ditawarkan Pak? Ya kami masih mengkaji ya. Jadi non fairbox ini kami diskusi dengan beberapa konsultan untuk masalah banyak, nggak hanya naming right ya, banyak sekali, tidak hanya itu. Tapi memang sekarang ini yang lagi hot memang itu, karena semua orang pengen nama stasiun kereta api cepat tuh nama perusahaan mereka atau nama brandnya mereka. Yang mana yang paling diinginkan Pak dari 4 ini Pak? Ya pasti Halim. Halim ya Pak. Baik, menarik untuk diketahui siapa yang akhirnya akan nanti pakai itu. Terus ini juga Pak, kemarin juga sempat Pak Luhut bilang bahwa kereta cepat akan diresmikan nanti barengan sama Presiden China Xi Jinping lewat Zoom mungkin. Itu gimana? Kalau Pak? itu sih kan konteksnya adalah G20 meeting di November nanti. Jadi bukan peresmian sih, lebih tepatnya sebenarnya uji coba dynamic test. Jadi mungkin salah satu option untuk showcase yang ditawarkan ke G20 meeting nanti dari kereta api cepat adalah bagaimana Pak Presiden dengan Presiden Xi Jinping itu bisa mencoba melakukan tinjauan ke stasiun Tegaluar, progresnya seperti apa sambil mencoba keretanya. Berarti nanti ketika G20 itu kereta sudah bisa jalan? Sudah bisa jalan, tapi kan belum beroperasi secara full. Jadi hanya terbatas ya antara stasiun Tegaluar dengan Padalarang atau mungkin di tengah-tengah. Di September ya itu Pak? November. November. Jadi saat ini 11 transit itu sudah hampir jadi semua, sudah 9 yang 100% jadi, termasuk CIT itu kereta inspeksi yang di dalamnya itu banyak sekali teknologi canggih. Mungkin kita akan tawarkan beliau menggunakan CIT tersebut sambil melihat bagaimana ketanggihan kereta api inspeksi kita yang notabene sebenarnya satu rangkaian. Kalau yang Zoom itu maksudnya apa Pak? Nanti dari Zoom juga? Kan investasi China di Indonesia kan banyak. Investasi negara-negara anggota G20 meeting di Indonesia juga mungkin ada beberapa. Mungkin masuknya itu. Jadi ada beberapa hal yang secara Zoom yang akan diresmikan gitu ya. Sama ini juga Pak, yang juga jadi salah satu concern selama proyek kereta cepat dibangun soal tenaga kerja asing. Mungkin Pak Dwi bisa sampaikan bahwa gimana sih sebenarnya serapan tenaga kerja, dampaknya terhadap warga sekitar yang sudah dilakukan KCC selama 7 tahun terakhir? Saya sering mendapatkan pertanyaan ini dan menurut saya agak aneh juga gitu loh. Setiap kali sudah saya jelaskan pertanyaan masih itu saja kan. Jadi Mas Edward, saya tegaskan lagi di sini ya bahwa penyerapan tenaga lokal kita itu sangat tinggi. Jadi 15 ribuan itu hanya sekitar 1.800 tenaga dari luar negeri atau dari China. Itu pun bertahap itu turun.
Sekarang sudah banyak yang kita kembalikan. Karena apa? Proses transfer teknologi dan knowledge itu terjadi di kereta api cepat. Jadi dulunya operator-operator alat berat, alat produksi itu operate oleh teman-teman dari China. Begitu transfer teknologi terjadi, ya sekarang diserahkan ke teman-teman dari pekerja lokal. Jadi perbandingannya 1:7. Padahal dulu rencana 1:4. Artinya kan ada optimalisasi tenaga lokal di sekarang jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di proyek yang mungkin tinggal 1.500-an. 1.500-an Iya, Pak ya? Pokoknya 1:7. Tapi itu semua dari China atau gimana? China semua ya? Ya, terutama untuk manajerial dan engineering, supervisi. Tapi kalau untuk operator semuanya hampir orang lokal. Teman-teman kita yang ada di sekitaran lokasi proyek, termasuk Wika dengan beberapa mitranya. Oke. Terakhir Pak Dwi, gimana jadinya optimis nggak Pak? 2023 bulan Juni kereta cepat akan beroperasi secara komersil. Insya Allah kita maksimalkan semua sumber daya yang ada di kami. Nggak bakal molor lagi? Bagaimana merealisasikan apa yang menjadi harapan dan target Bapak Presiden. Nggak bakal molor lagi? Mestinya tidak. Harus optimis. Kalaupun misal nanti molor lagi, tapi pasti kan ada kejadian yang kita tidak bisa hindari. Uji coba kapan Pak? November tadi. November ya? Untuk masyarakat ada uji coba nggak Pak? Gratis ya, gitu nanti menjelang COD dong. Kalau di November kan masih sifatnya masih teknikal sebelum kita melakukan operasi dalam proses sertifikasi. Baik. Ditunggu Pak bulan Juni 2023 ya Pak. Terima kasih, mohon doanya. Mohon doanya. Kita doakan sama-sama karena udah banyak sekali masyarakat yang menunggu untuk proyek ini bisa beroperasi sesegera mungkin. Terima kasih Detikers. Kita sudahi program Ask the Boss kali ini bersama Pak Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KCIC. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.